Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ada apa nih, Pak? Ada waktunya sebentar, Bu? Saat ini? Iya, Bu, saat ini. Oh, ada, Pak. Kok Bapak terlihat lesu? Tidak seperti biasanya. Ada apa nih? Saya mau sharing masalah siswa saya, Bu. Terkait pembelajaran di kelas. Oh, terkait pembelajaran di kelas. Memangnya ada apa ya, Pak? Saya adakan ulangan harian, Bu, di kelas. Wah, nilainya itu, Bu, 80% di bawah KKM. Oh, jadi siswa Bapak sudah ulangan dan 80% di bawah KKM. Iya, Bu. Padahal saya merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu, dalam proses pembelajaran. Tapi tetap saja antusias mereka kurang dalam pembelajaran, Bu. Nah, jadi Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Menurut Bapak, apa penyebabnya para siswa ini mendapatkan nilai di bawah KKM saat ulangan harian? Ya, seperti itu tadi, Bu. Mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran. Mereka tidak fokus, sibuk dengan diri sendiri. Intinya mereka itu malas belajar. Mereka suka rame sendiri. Saya juga sudah tegur, Bu. Tapi setelah itu mereka ribut lagi, Bu. Oh, jadi Bapak sudah menegur tapi masih seperti itu dan mereka memang kurang antusias dalam belajar ya, Pak. Jadi siswa tidak memperhatikan pelajaran ya, Pak? Iya, Bu. Kira-kira Pak, biasanya Bapak dalam pembelajaran menggunakan media apa? Kalau medianya, Bu, biasanya saya menggunakan buku paket yang sudah disediakan sekolah. Biasanya juga saya mencatatkan di papan tulis atau saya bacakan biar mereka menyalin materi, Bu. Jadi Bapak sudah menggunakan ini ya. Kalau metode lain ada tidak, Pak, yang sudah Bapak gunakan? Biasanya saya Jadi Bapak pakai metode diskusi ya. Bagus ya, Pak. Sebenarnya metode diskusi, tapi siswa masih kurang tertarik ya, Pak. Iya, Bu, makanya saya juga ini bingung, Bu. Menurut Bapak ya, apa ada cara lain yang kira-kira bisa Bapak gunakan dalam proses pembelajaran yang bisa menarik biar siswa ini bisa fokus? Sebenarnya itu, Bu, di sekolah saya itu ada infokus. Apa saya coba gunakan ya, Bu? Wah, ide bagus itu, Pak. Bisa Bapak coba itu. Ya, Bu. Saya sebenarnya punya beberapa video pembelajaran dan PPT terkait materi-materi pembelajaran saya bisa tampilkan di dalam kelas ya, Bu. Wah, mantap itu, Pak. Selain video dan PPT, ada lagi media yang bisa Bapak gunakan tidak? Di sekolah ada Chromebook. Sepertinya bisa saya gunakan untuk membuat soal-soal berbasis IT. Sekarang ini kan, Bu, anak-anak lagi senang-senangnya, Bu, belajar IT. Pasti itu mereka akan senang kalau mereka bisa mengoperasikan sendiri ya, Bu. Luar biasa ini pemikiran Bapak. Bapak bisa pakai video pembelajaran, bisa juga membuat soal berbasis IT. Mantap, Pak. Apa menurut Bapak saat Bapak menggunakan Infokus, menggunakan Chromebook, akan bisa menarik perhatian siswa biar bisa fokus? Menurut saya, Bu, pasti bisa. Karena kalau saya perhatikan saat jam istirahat mereka ini paling senang kalau nonton HP, tidak mau lagi bermain yang lain. Jadi kalau saya tampilkan video mereka pasti akan fokus memperhatikan pembelajaran saya, Bu. Wah, semoga ya, Pak. Iya Pak, betul sekali ini. Jadi menurut Bapak, rencana Bapak ke depannya bagaimana? Pertama-tama saya akan mengajar dulu dengan menggunakan Infokus, Bu. Saya akan tampilkan video-video menarik terkait materi saya. Itu sebagai perkenalan dulu ya, Bu. Kemudian pada pertemuan berikutnya baru saya akan memberikan mereka soal yang bisa mereka akses langsung di akun belajar mereka menggunakan Chromebook. Ya, Bapak memang luar biasa. Itu patut dicoba, Pak. Bapak sudah memiliki banyak ide. Kira-kira apa Bapak punya komitmen dengan ide Bapak ini? Nah, pastinya ya, Bu. Yang saya harapkan itu saya bisa membuat siswa untuk antusias kembali, Bu, saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga saat ulangan harian nilai mereka bisa mencapai KKM. Jadi, mulai sebentar saya akan mencari video-video pembelajaran yang menarik. Dan saya juga akan belajar untuk membuat soal menggunakan Google Chromebook.
Bagus ini Pak. Apa Bapak membutuhkan bantuan kira-kira agar komitmen yang Bapak sebutkan ini bisa tercapai? Pasti Bu. Jadi menurut Bapak ini siapa kira-kira yang bisa dimintai bantuan? Ya, biasa kalau di sekolah saya Bu, ada operator sekolah saya Bu. Beliau bisa saya minta bantuan untuk mengaktifkan Chromebook menggunakan akun belajar siswa, karena hanya beliau yang tahu akun siswa dan paspornya Bu. Saya juga bisa sekalian belajar cara membuat soal menggunakan soal di Google Form kepada operator saya Bu. Wah, bagus ya Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Good luck ya Pak. Terima kasih ya Bu, saya pasti akan mencobanya dengan maksimal. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Saya akan berkomentar ya sebagai pengamat dalam coaching kali ini yang ketiga. Jadi menurut saya ya sesuai apa yang saya amati, ini yang coachingnya sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Jadi menurut saya itu tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswanya karena menurun nilai ulangan hariannya itu di bawah KKM. Yang kedua adalah identifikasi. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, coachnya sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa antusias murid itu dalam pembelajaran dapat meningkatkan nilai ulangannya. Selain itu rencana aksi yang disampaikan sudah baik ya, sesuai karena coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dalam antusias siswa untuk pembelajarannya, memanfaatkan media belajar seperti video pembelajaran, kemudian Chromebook ya dan lain-lainnya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan nilai ulangan harian sesuai dengan KKM. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini saya lihat coachingnya sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach bisa menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang dia ambil. Ya, terima kasih. Itu saja pengamat ya dari saya. Ya, terima kasih Bu Terima kasih pengamat. Bu atas pengamatannya. Iya Pak, sama-sama.